Yang pertama, syababaka qabla harami. Masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung kita masih muda, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan masa muda waktu kita lakukan begitu saja tanpa adanya hal-hal yang positif. Tidak ada usaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan investasi tabungan dunia dan tabungan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan kebaikan, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah. Allah murahkan rezeki kita dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ingat 5 sebelum datang yang 5. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketiga, waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, wa faradaka qabla syukrik. Masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautik. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang pertama, syababaka qabla harami. Masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung kita masih muda, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan masa muda waktu kita lakukan begitu saja tanpa adanya hal-hal yang positif. Tidak ada usaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan investasi tabungan dunia dan tabungan akhirat. Kita biarkan waktu berjalan. Pada ketika waktu sudah berjalan, tidak bisa kita ambil kembali. Waktu berjalan begitu bagaikan air yang mengalir. Air yang sudah mengalir tidak akan bisa kembali. Begitulah yang namanya waktu kehidupan. Makanya manfaatkan masa muda ini. Jangan sampai nanti kita sudah tua, umur sudah 70, masih mencari kehidupan dunia. Kapan untuk akhiratnya? Seharusnya waktu masih muda, kita investasi, kita usaha. Badan masih sehat, badan masih kuat, otak masih cerdas, daya ingat masih mantap. Jangan sudah tua masih memikirkan anak, sudah tua masih memikirkan kehidupan kita, sehingga akhirnya kita disibukkan oleh kehidupan dunia, tapi tidak memikirkan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena muda kita sia-siakan. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Mumpung masih sehat, manfaatkan waktu kesehatan kita untuk hal-hal yang positif, untuk ibadah, ke majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, silaturahim, mempererat
melakukan kebaikan-kebaikan. Kita jadikan kesehatan kita ini sebagai tabungan kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Jangan sampai di saat masih muda, di saat masih sehat, kita tidak manfaatkan kesehatan kita, masa muda kita. Akhirnya kita sakit tak berdaya, uang tak punya, sahabat nggak ada. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena ilmu nggak punya, kekayaan tidak ada, teman nggak punya, sehingga akhirnya kita nggak berdaya. Coba kalau kita sehat, kita manfaatkan untuk ibadah, kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, menebar kebaikan, menjalin tali silaturahim. Ketika kita sakit, banyak orang yang datang, banyak orang yang menolong, banyak orang yang membantu, banyak orang yang mendoakan. Kata kita manfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Al-waktu kasoib, waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang tidak dapat memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka waktu itu akan menjatuhkan diri kita ke dalam lembah kehinaan. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan pedang itu dengan sempurna, maka pedang itu akan mencelakai kita. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqr. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kalau kita punya kekayaan, kita nggak bersyukur kepada Allah, kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, kita tidak gunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Kita angkuh, kita sombong seperti Qarun dan Fir'aun. Allah kasih kekayaan, namun bahkan dia mengatakan, harta yang kami miliki tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan pencipta alam semesta. Itu orang yang angkuh, orang yang sombong. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di lautan merah, Qarun dihimpit dengan bumi. Kenapa? Karena keangkuhan, kesombongannya tatkala Allah berikan kekayaan yang berlimpah ruah. Kemudian dilanjutkan yang keempat adalah wa faragoka qabla suklik. Masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika kita belum sibuk, kita nggak mau tuh manfaatkan waktu kita yang banyak. Di saat kita sudah sibuk, akhirnya kesempatan untuk berjumpa dengan teman, kesempatan untuk beribadah begitu sulitnya. Karena yang kita pikirkan adalah pekerjaan. Yang kita pikirkan dunia dan lain sebagainya. Yang seharusnya yang baik adalah antara dunia dan akhirat harus seimbang, sesuai dengan doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Allah kasih kita kesempatan hidup, Allah kasih kita umur yang panjang. Tapi umur yang panjang, badan yang sehat, waktu yang luas, kita tidak dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak beriman, tidak berilmu, lemah hartanya, lemah imannya, yang akhirnya kita menghembuskan nafas terakhir, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh sebab itu para hadirin sekalian, nikmat yang baik, kesempatan yang sempurna, ayo kita kerjakan dengan baik. Kita sudah melihat, sudah kita harus jadikan pelajaran orang-orang yang ada di sekitar kita. Hartanya berlimpah, angkuh, sombong, jauh dari Allah, akhirnya hancur. Badannya yang sehat, dia bisa bermain olahraga apa saja, main bola, badminton dan lain sebagainya.
Secara zahir kita lihat dia sehat, tapi apa yang terjadi? Ada orang main badminton, dia pukul satu kali pukulan begitu hebatnya, namun di saat dia mau mengambil bola tersebut, ketika dia mau memberikan kepada pemainnya atau lawannya, di situ dia langsung jatuh, tersungkur dan meninggal dunia. Coba bayangkan, yang kita anggap sehat ternyata dengan mudahnya Allah ambil ruhnya. Yang kita anggap sakit yang sudah begitu lamanya, penyakitnya semuanya ada di dalam tubuhnya bertahun-tahun. Kalau menurut logika kita, dia sudah tidak berdaya, seharusnya dia meninggal dunia. Tapi ternyata Allah tidak matikan terlebih dahulu. Itulah para hadirin sekalian, yang harus ada keimanan yang mantap di dalam diri kita, bahwa semua adalah kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya usaha, kita hanya ikhtiar, kita hanya melihat secara logika akal manusia, tapi semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit dari apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.